Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai inti kajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini, marilah kita dengar dan kita simak bersama uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pada pagi hari ini akan diurai surah An-Nisa ayat 12 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani yang pada pagi hari ini didampingi oleh Ibu Lasyarni Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Bu Tuti, gimana kabar Bu Astuti? Alhamdulillah, sehat-sehat Ustadz. Alhamdulillah. Yogyakarta gimana kabarnya? Hujan? Alhamdulillah, cerah pagi hari Cerah, ini. alhamdulillah. Semoga Ustadz selalu sehat dan Amin, bersama amin. keluarga tercinta. Begitu juga semua personil Al-Hasan ya. Amin, amin ya Allah. Gimana Bu Lasmani, sudah siap pada pagi hari ini? Insya Allah Bu Astuti. Monggo waktu kami persilahkan kepada Ustadz. Syukran Mbak Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia yang telah henti-henti kepada kita semuanya. Dan sampai pagi yang cerah ini, pagi yang berbahagia ini, Allah selalu berikan kepada kita. Terutama Allah berikan kepada kita nikmat beragama Islam. Banyak penduduk di muka bumi sekarang, lebih dari 7 miliar, hanya beragama Islam kurang lebih 1,2 miliar. Dan kita satu di antara mereka itu. Agama yang Allah ridai adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam yang Allah ridai. Alhamdulillah kita mendapatkan itu. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah. Mudah bagi kita bangun tahajud. Mudah. Kenapa? Faktor iman. Mudah kita sholat subuh. Mana pada hari ini masih banyak orang yang tidur. Alhamdulillah kita sudah bangun untuk melaksanakan perintah Allah. Mudah bagi kita. Dan juga mudah bagi kita menyisihkan sebagian dari harta kita. Kita tidak hitung-hitungan. Mudah bagi kita menyisihkan harta kita karena perintah dari Allah. Kita salurkan di jalan Allah. Itu faktor iman. Kemudian kita juga mudah meninggalkan perbuatan maksiat. Mudah bagi kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Seperti berjudi, minum khamar, berzina, dan sebagainya. Mudah kita tinggalkan itu. Kenapa? Faktor iman. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan yang pagi ini kita bisa melakukan aktivitas dengan sempurna. Alhamdulillah, mata kita masih bisa kita melihat, bisa membedakan warna yang merah, kuning, dan hijau. Kita juga bisa mendengarkan suara yang bagus karena telinga kita masih berfungsi. Dan kita pun bisa dengan berkata-kata yang sempurna. Itu berkat sehat badan yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Betapa banyak teman-teman kita yang mungkin usianya lebih muda dari kita, tapi sudah dipanggil oleh Allah. Nah, kita masih Allah berikan. Maka kita jadikan hari-hari kita, semua kegiatan kita bernilai ibadah. Langkah kaki kita bernilai ibadah, kita pergi ke masjid. Ayunan tangan kita bernilai ibadah, kita pegang tasbih, ucap syukur pada Allah, dan melakukan perbuatan yang baik. Dan mata kita juga bernilai ibadah, karena dia memandang Al-Quran selalu. Dan ini semua kegiatan kita
bernilai ibadah. Bahkan embusan napas kita juga nilai ibadah karena kita sedang berzikir. Denyutan jantung kita juga nilai ibadah, semuanya bernilai ibadah. Dan semuanya kita pertanggungjawabkan nikmat-nikmat ini. Dan pada pagi yang berbahagia ini, Allah berikan nikmat kepada kita yang tidak Allah berikan kepada yang lain, yaitu mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran adalah nikmat sangat-sangat spesial sekali. Hanya orang-orang tertentu lah yang Allah berikan. Hanya orang-orang khusus. Alhamdulillah, kita punya waktu. Kita punya kesempatan untuk mentadabburi Al-Quran. Sementara orang lain, karena kesibukan dunia, terhalang karena dunianya, terhalang karena jabatannya, terhalang karena harta. Banyak yang terhalang. Pagi-pagi dia ke kantor, mau cari duit, segala macam, mencari dunianya, terhalang. Siang juga nggak ada waktu, malam apalagi capek, jadi nggak ada waktu. Alhamdulillah kita punya waktu untuk Al-Quran. Dan inilah yang perlu kita syukurin. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah, nanti panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang. Yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sekarang kita bisa bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah. Kita bersyukur punya Nabi Muhammad, sang teladan kita, uswatun hasanah kita. Semoga nanti suatu saat di Yaumil Hisab kita berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita. Dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita ingin bertetangga dengan Rasulullah. Nah, modal kita kembali lagi kepada Al-Quran. Kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Tandanya kita cinta kepada Allah, tandanya kita cinta kepada Rasulullah, kita mencintai Al-Quran. Karena Rasulullah tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak meninggalkan harta pusaka, beliau tidak meninggalkan apapun. Beliau hanya meninggalkan Al-Quran. Inilah Al-Quran yang kita bahas sekarang. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran. Baik, pagi ini kita bahas surat An-Nisa ayat 12. Saya bersama Bu Lesliarni Ayub. Assalamualaikum Bu Lesliarni Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Gimana kondisi Bu Lesliarni sekarang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Di mana posisinya ini? Di Ciledug, Bu ya. Ciledug Jakarta Selatan. Banten, Bu ya. Oh, daerah Banten. Iya. Bu Lesliarni Ayub ini masuk kenal Al-Sani melalui apa ini? Kenal Al-Sani. Diajak sama kawan SMP, Bu ya. Kampung Siapa juga itu? orang Surian. Siapa Bu Vivi namanya? Denita, Ibu Vivi. Oh, Bu Vivi yang mengajak orang Surian. Iya. Orang Surian, Bu ya. Alhamdulillah. Bu Las orang Surian? Asli Surian, Bu ya. Oh, asli. Surian di mananya Surian? Surian di dalam Koto, simpangnya, Bu ya. Dalam Koto, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi sejak kapan masuk Al-Sani? Awal masuk Oktober, Bu ya. Oktober ya. Ya, ikut kelas Oktober pagi. Terus karena waktunya kurang sesuai, jadi pindah ke kelas November malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya pernah belajar di tempat lain? Belum sama sekali, Bu ya. Berarti murni produk Al-Sani ya? Murni, iya. Oke. Apa yang Bu Las rasakan sebelum belajar dan setelah belajar dalam membaca Al-Quran? Alhamdulillah. Sejak belajar di Al-Hasani, belajar mengartikan Al-Quran kata per kata. Ya. Baca Al-Quran tuh ya sekarang belum bisa cepat, Bu ya. Kenapa? Jadi tersendat-sendat. Karena? Sambil mikir, Bu ya. Oh, ini akar katanya apa, ini artinya apa. Sambil baca, sambil mikir, ini apa, ini KKL kah, atau KKSAD, terus pelakunya apa. Oh, ya, 4 poinnya apa gitu ya. Iya, Bu ya. Memang begitu, semuanya, termasuk saya. Saya pada saat sebelum memahami gramatikal itu, baca Quran itu bisa 1 juz 1 hari. Bahkan pernah saya kebut itu
Satu hari itu bisa 8 juz dari pagi sampai sore. Tapi sejak belajar gramatikal itu satu ayat kadang-kadang bisa 3 hari, awal-awalnya dulu satu ayat 3 hari. Satu ayat 3 hari karena ingin tahu apa artinya ini, cari ke sana, cari kemari. Jadi awal-awalnya 3 hari satu ayat, itu latihan terus kurang jadi 2 hari, latihan terus jadi 1 hari, latihan terus setengah hari, latihan terus jadi 1 jam, latihan terus lama-lama satu ayat bisa 5 menit, bisa bahkan nggak perlu waktu baca aja, oh bisa. Itu prosesnya begitu, Bulas. Jadi tetap berproses ya, tetap belajar sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Belajar Quran itu tidak ada hentinya. Makanya kita punya moto, tiada henti menggapai nawa ilahi. Tidak akan pernah berhenti kita belajar Quran. Kita jadikan Al-Quran sahabat sejati kita, baik di dunia ini ataupun di akhirat. Inilah aset kita termasuk pagi ini. Jelas ya? Oke, udah siap untuk membahas ayat An-Nisa ayat 12? Separuh ya? Separuh ya? Separuh pagi ini, nanti dilanjutkan hari Ahad. Siapa yang melanjutkan besok? Nanti hari Ahad itu dilanjutkan Ibu Eris Mayanti, Bu ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan ke Bu Las. Silakan Bu Las. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Delvi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lasyani. Ibu minta tolong sama Ibu, mohon untuk pembukaan Ibu. Oke. Dan izin ya Bu ya. Silakan, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi amyai wal mursalim wa ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani wahyau qauli. Amma ba'du. Yang terhormat dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Buya kita, pendiri, penemu dan sekaligus pengajar gramatikal Al-Qur'an Al-Hasani, Buya Hasrisal Al-Hasani beserta Umi. Para pengajar dan wali kelas, Bapak Joko Suramto, Bapak Budi Purnomo, Ibu Nuraini, Ibu Pepe, dan guru-guru lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Para ketua kelas, Pak Yunasman dan Ibu Sispayeni, serta Bapak dan Ibu peserta gramatikal Al-Quran yang dimuliakan Allah. Pertama-tama izinkan kami memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita berkumpul belajar Al-Quran di Zoom ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Tak lupa juga salawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya sampai akhir zaman, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Di kesempatan ini kami, saya sendiri beserta sahabat-sahabat surgaku yang adalah mantan murid-muridku di SMP Negeri Surian Pantai Cermin, Solo.
yang sekarang berbanding terbalik. Mereka semua menjadi guruku dalam belajar gramatikal Al-Quran. Alhamdulillah juga kami disatukan di Al-Asani, menyambung kembali ukhuwah yang terputus berkat Al-Quran. Kami, saya beserta sahabat surgaku, Ananda Lasyarni Ayu, Eris Mayanti, dan Yulvita, menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Buya yang sudah memperkenalkan, mengajarkan gramatikal Al-Quran kepada kami, sehingga perlahan-lahan kami mengerti. Kepada guru-guru yang sangat sabar membantu kami untuk mengerti dan paham. Kali ini kami akan menguraikan surat An-Nisa ayat 12 yang akan diuraikan menjadi 2 hari, dalam 2 hari. Hari ini bagian 1, bagian 2, 3, dan 4, yaitu penggalan 1 sampai 66 yang akan diurai oleh Lasyarni Ayub. Sementara bagian 5, 6, 7, dan 8, terbalik maaf. Penggalan 67 sampai dengan 112 akan diuraikan pada hari Ahad oleh Eris Mayanti. Selanjutnya, waktu dipersilakan buat Ananda Lasyarni untuk melanjutkan uraian surat An-Nisa ayat 12 penggalan 1 sampai 66. Silakan Inden. Terima kasih Ibu. Bunda kami, guru kami, sahabat kami. Insya Allah kita bersahabat sampai ke surga. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah yang akan diuraikan pagi ini adalah An-Nisa ayat 12. Surat ini cukup panjang, terdiri dari 8 bagian dan 112 penggalan. Rencana awal surat ini akan kami uraikan bertiga, yaitu Eris Mayanti, Yulvita, dan saya sendiri Lasyarni Ayub. Di grup November Malam, Unin Zurmiati memanggil kami Trio Suryan. Tapi karena ada sesuatu, qadarullah, sahabat kami Yulvita belum bisa hadir untuk menguraikan ayat ini karena merawat suami yang lagi sakit. Mohon doa dari kita semua, semoga suami Evi Allah beri kesembuhan yang tidak berbekas. Amin. Amin. Walaupun tidak hadir untuk menguraikan ayat, kebersamaan, kerjasama untuk pengerjaan ayat ini tetap diusahakan sama Evi. Memanfaatkan kesempatan waktu yang tersisa di antara terapi, suapin makan, minum obat, dan rawat intensif yang lagi dijalani oleh suami Evi. Sehingga PPT yang tampil pagi ini adalah goresan tangan Evi. Terima kasih Evi. Semoga Allah ringankan segalanya untuk Evi. Allah balas pahala yang mengantarkan Evi ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, jamaah Zoom Al-Hasani pagi ini, kita mulai menguraikan ayat 12 surah An-Nisa dengan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 12. Pagi ini akan kami uraikan bagian 1, 2, 3, dan 4, penggalan 1 sampai 66. Penggalan 1 wa, penggalan 2 la, penggalan 3 kum, penggalan 4 nisfu, penggalan 5 ma, penggalan 6 taraka, penggalan 7 azwajukum, penggalan ke-8 in, penggalan ke-9 lam, penggalan ke-10 yakun, penggalan ke-11 la, penggalan ke-12 hunna, penggalan ke-13 waladun. Itu bagian ke-1. Selanjutnya bagian kedua, penggalan 14 fa, penggalan ke-15 in, penggalan ke-16 kana, penggalan ke-17 la, penggalan ke-18 hunna, penggalan ke-19 waladun, penggalan ke-20 fa, penggalan ke-21 la, penggalan ke-22 kumu, penggalan ke-23 ar-rubu'u, penggalan ke-24 min, penggalan ke-25 ma, penggalan ke-26 tarokna, penggalan ke-27 min, penggalan ke-28 ba'di wasiyatin, penggalan ke-29 yusina, penggalan ke-30 bi, penggalan ke-31 ha, penggalan ke-32 au, penggalan ke-33 dainin. Selanjutnya bagian ketiga, penggalan ke-34 wa, penggalan ke-35 la, penggalan ke-36 hunna, penggalan ke-37 ar-rubu'u, penggalan ke-38 min, penggalan ke-39 ma, penggalan ke-40 taroktum, penggalan ke-41 in, penggalan ke-42 lam, penggalan ke-43 yakun, penggalan ke-44 la, penggalan ke-45 kum, penggalan ke-46 waladun. Selanjutnya bagian keempat,
Penggalan ke-47, fa. Penggalan ke-48, in. Penggalan ke-49, kana. Penggalan ke-50, la. Penggalan ke-51, hum. Penggalan ke-52, waladun. Penggalan ke-53, fa. Penggalan ke-54, la. Penggalan ke-55, kunna. Penggalan ke-56, astumunu. Penggalan ke-57, min. Penggalan ke-58, ma. Penggalan ke-59, taroktum. Penggalan ke-60, min. Penggalan ke-61, ba'di wasiyatin. Penggalan ke-62, tusuna. Penggalan ke-63, bi. Penggalan ke-64, ha. Penggalan ke-65, au. Penggalan ke-66, dainin. Selanjutnya untuk bagian kelima, keenam, ketujuh, dan 8 nanti diuraikan di hari Ahad. Uraian bagian 1, penggalan 1 sampai 13. Penggalan 1, wa, adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, la, huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ketiga, kum, adalah kata ganti, artinya kalian. Penggalan keempat, nisfu. Bentuknya KBKK, akar kata nasofa, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya separuh. Ada di Mahmud Yunus, halaman 455. Penggalan kelima, ma, adalah huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan keenam, taroka, bentuknya KKL, pelaku huwa, akar kata taroka, pola fa'ala, artinya dia telah meninggalkan. Ada di Mahmud Yunus, halaman 77. Penggalan ketujuh, azwajukum. Bentuknya KBM, cirinya kata benda yang diikuti oleh kata ganti milik. Terdiri dari dua kata, azwaju dan kum. Kata pertama, azwaju. Bentuknya KBKK jamak, akar kata zawaja menjadi zaja. Di sini terdapat kaidah sia 1.2 dalam akar kata waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya af'alun. Artinya istri-istri. Kata kedua kum adalah kata ganti milik, artinya kalian. Jadi arti dari KBM azwajukum adalah istri-istri kalian. Penggalan ke-8, in, adalah huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-9, lam, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-10, yakun, bentuknya KKSAD, aslinya yakunu. Karena didahului huruf lam yang sifatnya mematikan huruf terakhir KKSAD, maka menjadi yakun. Karena tidak bisa dua huruf sukun berdampingan, maka huruf sia waw mengalah dan memutuskan untuk pergi menjauh. Maka yakun menjadi yakun. Pelakunya huwa. Akar katanya kawana menjadi kana. Di sini juga berlaku kaidah sia 1.2
dalam akar kata, waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia ada. Ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 386. Penggalan ke-11, la, adalah huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-12, hunna, adalah kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-13, waladun, bentuknya KBKK. Cirinya katanya diakhiri domah tain. Akar kata walada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'alun. Artinya anak. Ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 506. Arti bagian ke-1, dan bagi kalian separuh dari apa yang istri-istri kalian meninggalkan, jika bagi mereka tidak ada anak. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua, penggalan ke-14, fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-15, in, huruf bermakna artinya jika. Penggalan ke-16, kana, bentuknya KKL, pelakunya huwa, akar katanya kawana, menjadi kana. Sesuai kaidah Sia 1.2, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia telah ada. Ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 386. Penggalan ke-17, la, adalah huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-18, hunna, kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-19, waladun, bentuknya KBKK, cirinya di akhir kata ada domah tain, akar katanya walada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun, artinya anak. Ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 506. Penggalan ke-20, fa, adalah huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-21, la, huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-22, kumu, adalah kata ganti, artinya kalian. Harusnya kum, tetapi karena setelahnya disambut alif lam, maka harokat sukun diganti doma, karena tidak boleh dua sukun berurutan. Penggalan ke-23, ar-rubu'u, bentuknya KBKK, cirinya diawali alif lam, akar katanya roba'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun, artinya seperempat. Ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 137. Penggalan ke-24, min, adalah huruf bermakna, artinya daripada. Penggalan ke-25, ma, huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-26, tarokna, bentuknya KKL. Pelakunya hunna, akar kata taroka, pola fa'ala, artinya mereka telah meninggalkan. Ada di Kamus Mahmud Yunus, halaman 77. Penggalan ke-27, min, adalah huruf jar, artinya daripada. Penggalan ke-28, ba'di wasiyatin, bentuknya KBM, terdiri dari dua kata, ba'di dan wasiyatin. Kata pertama, ba'di, bentuknya KBKK. Harusnya ba'du, karena didahului huruf jar yaitu min, maka harokat doma berubah menjadi kasroh, yaitu jadi ba'di. Akar katanya ba'ida,
pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya setelah. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 68. Kata kedua, wasiyatin, bentuknya KBPA objek tunggal. Ciri kata bendanya kasrotain, ciri pelaku aktifnya akar kedua, huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objek tunggalnya patah tain. Harusnya wasiatan patah tain, tetapi karena KBM menjadi kasroh tain. Akar katanya wasoya, menjadi waso. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Artinya pemberi wasiat. Ada di Mahmud Yunus halaman 500. Arti KBM dari ba'di wasiatin, setelah berwasiat. Penggalan ke-29, Yusina. Bentuknya KKSAD, pelakunya hunna, akar katanya wasoya menjadi waso. Di sini terdapat kaidah sia 1.9. Jika huruf sia di depan akar kata dan didahului oleh huruf KKSAD, maka dicari dengan sistem try and learn. Wasoya juga mempunyai dua huruf sia. Berdasarkan penelitian metode Al-Hasani, di dalam buku materi halaman 32, kata ini termasuk dari 14 kata yang kurang lebih berjumlah 10% dalam Al-Quran. Polanya af'ala. Artinya mereka akan mewasiatkan, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 500. Penggalan ke-30, bi adalah huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-31, h adalah kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-32, au adalah huruf bermakna, artinya atau. Penggalan ke-33, dainin. Bentuknya KBKK, cirinya diakhiri kasroh tain. Harusnya dainun, karena pengaruh huruf jar di atas yaitu bi yang mengkasrohkan akhir kata, maka dainun menjadi dainin. Akar katanya dayana, menjadi dana. Terdapat kaidah sia 1.2, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, artinya hutang. Ada di Mahmud Yunus halaman 133. Arti bagian kedua, maka jika dia bagi mereka ada anak, maka bagi kalian seperempat dari apa yang mereka meninggalkan setelah pemberi wasiat. Mereka mewasiatkan dengannya atau hutang. Bagian ketiga, penggalan 34 sampai 46. Penggalan ke-34 wa adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-35 la, huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-36 hunna, kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-37 ar-rubu'u, bentuknya KBKK, cirinya diawali alif lam, akar kata raba'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fu'ulun, artinya seperempat. Ada di Mahmud Yunus halaman 137. Penggalan ke-38 min adalah huruf bermakna, artinya daripada. Penggalan ke-39 ma, huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-40 taroktum, bentuknya KKL, pelakunya antum.
akar kata taroka, pola fa'ala, artinya kalian telah meninggalkan. Ada di Mahmud Yunus, halaman 77. Penggalan ke-41, in, adalah huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-42, lam, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-43, yakun, bentuknya KKSAD, aslinya yakunu, karena didahului huruf lam yang sifatnya mematikan huruf terakhir KKSAD, maka menjadi yakun. Karena tidak bisa dua huruf sukun berdampingan, maka huruf siawaw mengalah dan memutuskan untuk pergi menjauh. Maka yakun menjadi yakun. Pelakunya huwa. Akar katanya kawana menjadi kana. Di sini ada kaidah SIA 1.2. Dalam akar kata, waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia ada. Ada di Mahmud Yunus halaman 386. Penggalan ke-44, la, adalah huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-55, adalah kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-46, waladun, bentuknya KBKK, cirinya di akhir domatain, akar katanya walada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'alun, artinya anak. Ada di Mahmud Yunus halaman 506. Arti bagian ketiga, dan bagi mereka seperempat dari apa yang kalian meninggalkan, jika tidak dia bagi kalian ada anak. Selanjutnya bagian keempat, penggalan ke-47 sampai 66. Penggalan ke-47, fa, adalah huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-48, in, huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-49, kana, bentuknya KKL, pelaku huwa, akar kata kawana, menjadi kana, sesuai kaidah SIA 1.2, huruf waw dan ya di tengah akar kata, berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia telah ada. Ada di Mahmud Yunus halaman 386. Penggalan ke-50, la, adalah huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-51, kum, adalah kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-52, waladun, bentuknya KBKK, cirinya diakhiri domatain, akar katanya walada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun, artinya anak. Ada di Mahmud Yunus halaman 506. Penggalan ke-53, fa, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-54, la, huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-55, kunna, adalah kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-56, as-sumunu, bentuknya KBKK, cirinya diawali alif lam, akar katanya sammana, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun, artinya 1/8. Ada di Mahmud Yunus halaman 82. Penggalan ke-57, min, huruf bermakna, artinya daripada. Penggalan ke-58, ma, huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-59, tarok tum, bentuknya KKL, pelaku antum, akar kata taroka, pola fa'ala, artinya kalian telah meninggalkan,
Ada di Mahmud Yunus halaman 77. Penggalan ke-60 min adalah huruf jar, artinya daripada. Penggalan ke-61 ba'di wasiyatin. Bentuknya KBM. Terdiri dari dua kata yaitu ba'di dan wasiyatin. Ba'di bentuknya KBKK, harusnya ba'du. Karena didahului huruf jar yaitu min, maka harokat doma berubah menjadi kasroh yaitu menjadi ba'di. Akar katanya ba'ida. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya setelah. Ada di Mahmud Yunus halaman 68. Kata kedua wasiyatin. Bentuknya KBPA objek tunggal. Ciri kata bendanya kasroh tain. Ciri pelaku aktifnya akar kata kedua kasroh. Ciri objek tinggalnya fathah tain. Harusnya wasiatan, yaitu fathah tain, tetapi karena KBM maka menjadi kasroh tain di akhirnya. Akar katanya wasoya. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilatun. Artinya pemberi wasiat, ada di halaman 500 Mahmud Yunus. Arti KBM dari ba'di wasiyatin setelah berwasiat. Penggalan ke-62 tusuna. Bentuknya KKSAD. Cirinya diawali tu dan diakhiri waw sukunna. Harusnya tusiyuna. Berhubung huruf iya tidak bisa berharokat doma, maka dia memindahkan domahnya ke sod menjadi su. Ianya menghilang dan membawa harokat kasroh bersamanya. Akar katanya wasoya menjadi waso. Di sini memiliki dua huruf sia berdasarkan penelitian metode Al-Hasani dalam buku materi halaman 32. Kata ini termasuk 14 kata yang kurang lebih berjumlah 10% dalam Al-Quran. Polanya af'ala, artinya kalian akan mewasiatkan. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 500. Penggalan ke-63 bi adalah huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-64 h adalah kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-65 au adalah huruf bermakna, artinya atau. Penggalan ke-66 dainin, bentuknya KBKK, harusnya dainun. Karena ada huruf jar yaitu bi yang mengkasrohkan kata yang terakhir, maka menjadi dainin. Akar katanya dayana menjadi dana. Di sini juga berlaku kaidah sia 1.2. Waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya hutang. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 133. Arti bagian keempat, maka jika bagi kalian ada anak, maka bagi mereka 1/8 dari apa yang kalian telah meninggalkan setelah pemberi wasiat. Kalian mewasiatkan dengannya atau hutang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu bagian 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya nanti untuk bagian 5, 6, 7, dan 8 di hari Ahad sekaligus membacakan arti keseluruhan oleh Ibu Iris Mayanti.
Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya Unilas? Kayaknya panjang ya. Alhamdulillah. Bisa Akhirnya lancar, selesai, Bu, tenang. ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Tenang, lancar itu. Bagus, mumtaz ya. Makasih, Bu, Terasa, ya. apa yang terasa Nilas? Lega, Bu, ya. Paham ya, lega ya. Lega, udah menyampaikan. Jadi pada saat menyampaikan tadi, apa? Tenang, saya lihat kan nggak gugup, nggak apa kan? Ini dibaca berulang-ulang, Bu, ya. Terus Oh, iya. dilihat lagi, diulang lagi. Oke, jadi latihannya berbanyak ya. Ya, Memang latihannya alhamdulillah itu di kelas November support semua, Bu, ya. Ketua kelas, Uni Zurmiati, Bu Hermin, Bu Titi, dan semua yang di November malam support. Jadi kita juga ngerjainnya tenang, banyak yang kasih masukan, apalagi Uni Zurmiati banyak saya minta. Tadi istilah ia menghilang membawa harkat kasrah itu dari Uni itu ya? Iya, Uni Zurmiati. Oh iya, iya. Nah, saya mau tanya sedikit nih. Tadi Bu definisi guru disuruh tampil ke depan. Apa pesan yang bersampaikan itu? Apa Bu Las itu? Artinya Iya. penghormatan gitu ya? Iya, Bu, ya, penghormatan. Alhamdulillah berkat Al-Hasani kami semua yang dari SMP Suryan ada berapa orang ada di sini. Alhamdulillah disatukan di Al-Hasani. Dan alhamdulillah juga ada ibu guru kami yang bergabung dan beliau selalu beri kami saran-saran. Banyaklah yang beliau sampaikan untuk kami selalu bisa mendekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu, ya. Jadi Guru nama ini memang sahabat-sahabat, benar-benar sahabat, guru, orang tua bagi kami di sini. ya, alhamdulillah. Jadi nama Al Hasani ini orangnya namanya Hasan Basri, lahirnya di Surian, tepatnya di Desa Gaduang, Desa Gaduang Surian. Jadi Al Hasani singkatan dari Hasan Basri. Nah, orangnya tinggal di Gaduang dulu. Terus sekarang kalau kita ke Surian, habis pasar itu kurang lebih 4-5 kilo ke arah Gaduang gitu ya. Nah, 1 jadi kilo, Bu, ya. 1 kilo, Bu, ya. 4 kilo. 1,5 kilo, Bu, ya. Bu, ya, lama udah pulang kampung. Oh, udah banyak potongnya. Dari pasar Kesurian ke Gaduang itu 4 kilo. Dulu kami jalan kaki kalau pada pasar Selasa itu jalan kaki itu. Nggak ada mobil dulu, jalan kaki kita. 4 kilo rasa. Lalu naik gunung turun gunung itu. Alhamdulillah ya. Selamat Bu Blas, tuntas ya. Alhamdulillah, makasih Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah gramatikalnya ya. Mungkin saya cepat aja menerjemahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisbah, dan bagi kalian separuh ya. Mataraka azud, yang ditinggalkan istri-istri kalian meninggalkan. Jadi yang ditinggalkan istri kalian dapat separuh jika dia tidak punya anak. Jadi kalau kita punya istri meninggal dia, kita nggak punya anak, ya dapat separuh. Bahasanya tuh misalnya kan jika kalian tidak punya anak, tapi jika dia tidak punya anak, jadi nggak ada anak separuh. Fa'ingkana, maka jika dia punya anak, maka seperempat. Nah, mungkin separuh lagi untuk yang lain ya. Mimma tarak, apa yang ditinggalkannya setelah dibayar wasiat. Yang dia wasiatkan atau utang dibayar. Jadi dia berwasiat, misalnya dia wasiat, nanti kalau saya meninggal, harta saya tolong masjid yang situ sumbang, tolong rumah yatim piatu itu dibangun, tolong ini, tolong. Itu wasiat, tunaikan wasiat. Nah, kemudian utang itu tanpa wasiat pun harus dibayarkan. Jadi kalau dia punya anak seperempat. Dan bagi mereka walahunna, dan bagi mereka seperempat dari apa yang ini terbalik tadi, bagi laki-laki, sekarang bagi perempuan. Dan bagi perempuan seperempat dari apa yang kalian tinggalkan jika tidak punya anak. Jadi kalau misalnya kita meninggal, istri yang dapat seperempat kalau tidak punya anak. Dan bagi fa'ingkana lakum, dan jika
bagi kalian ada anak, maka baginya 1/8 dari yang tertinggalkan, jadi separuhnya ya. Jadi kalau yang meninggal laki-laki, nah isinya 1/8 dari yang kalian tinggalkan setelah dibayar wasiat atau hutang. Jadi wasiat itu sekali lagi, dan wasiat jumlahnya nggak boleh lebih 1/3 dari harta. Nah nanti sekali lagi tentang wasiat ini kita coba menghubungin Ustadz yang insya Allah sudah dapat Ustadznya, tapi nanti kita mulai jam 6 ya. Jadi tentang angka-angka ahli waris ini perlu kita perlu kita pahami betul secara detail. Kenapa? Kita belumlah di daerah kita kadang-kadang harta warisan jatuh ke perempuan. Ya, kita sudah belajar agama ya. Mungkin pelan-pelan kita mencoba melakukan pembaharuan lah sesuai dengan ayat Quran ya. Jadi itu tadi tentang gramatika sudah diuraikan oleh Bu Lasrani Ayub, dan tentang mananya sudah, dan kita perdalam nanti dengan bidang pakarnya. Saya memang sudah mengatakan kalau tentang fikih kita tidak usah membahas lebih dalam. Kenapa? Tidak ada ahlinya. Nanti kalau kita bahas nanti takut kita berdebat yang nggak keruan-keruan ya. Jadi kita undang aja ahlinya biar lebih tahu ya. Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah ada ahlinya yang bisa kita undang. Baik Bapak Ibu, itu tadi tentang gramatikal ayat, dan terima kasih Bu Lasnani Ayub yang sudah mumtaz tenang membawakan ayat. Mudah-mudahan. Ya, makasih banyak Bu ya bimbingannya Bu ya, semua sama Pak Joko, semua kawan-kawan. Baik Bapak Ibu, demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang salah itu karena kami sedang belajar. Namun kalau ada yang benar itu semata-mata adalah petunjuk Allah kepada kita semuanya. Dan untuk itu kalau ada yang salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada MC Bu Astuti kami kembalikan. Silakan Bu Astuti. Ya, terima kasih Ustadz. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, uraian Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani beserta penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin.